Semua yang dikuasai. Kalau semuanya tidak bisa. Kalau yang 3 hektar itu baru bisa sertifikat. Tapi kalau tanah Pak ya, tanah yang Bapak garap ini itu akan Bapak sertifikatkan D-nya bau. Karena di sana ada sertifikat asli, sertifikat orang. Ini mari bapak-bapak tapi kirang baik dulu daripada tacoham. Karena penawaran terbaik ada di Dusun Lias. Di ngokon lain-lain ono sih bagus. Ambil contoh di tempat lain. Kalau di Peraya Pak. Nah, kalau di tempat lain itu di Peraya itu mereka susah Pak, utuh. Diusir keluar, utuh. Nah, contoh di TV, ambil contoh begini lagi bapak-bapak, Kuming Kirang gitu kan. Sekarang kita kumpul di sini, memang suasananya menggebu-gebu. Para kata bani baik, saya bani terlawan, kutokan. Karena kita bersatu. Tapi pernahkah kita menghadapi persoalan itu? Ada yang pernah menghadapi persoalan berlawanan dengan pemerintah? Ada. Nah, dengan pengalaman ini kita perlu mencontoh di tempat lain. Sekarang kita berani aja Pak. Balik lo datang buat lu kompi semua Pak. Dan kita harus berpikir tentang anak cucu kita. Kalau kita melewatkan ini, anak cucu kita bekon mau aku. Daripada kita cuhan, udah. Mari kita pikiran baik ini dulu. Karena kewajiban kami Marak Lingku Teklemono mengingatkan dan mengayomi. Selama pemerintah desa mau dan selama Bapak benar. Kalau Bapak jalan di ada jalur yang benar, kami bela. Cara membelanya kami, mah tarosang onyang-onyang. Dia nengkain nih. Nah, Bapak sudah dikasih tanah, sudah dikasih nanti untuk mengelola apa kampung. Kalau Bapak sekarang mau sertifikat, itu namanya dikasih hati maunya jantung. No, aran munkudo. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan. Saya mengingatkan kepada Ita Selapu, main tapi kirang ini. Karena ingat, anak takon bale menganti, anak keluarga kita, nengka bae tak merasa kuat, tuh datang tentara 5, 10, 20 belum dasar, baik kita sih pemimpin-pemimpin, dicari semua, diangkut semua, titik di lapas, siapa yang bela IP? Ada yang bisa bela IP? Pengacara yang Bapak sewa, bisa datang? Tidak mungkin, batang hidungnya aja sekarang nggak mungkin muncul. Saya sudah bilang di Bapak, saya usir, saya tidak setuju. Orang itu mengolok-olok saja, menipu-nipu EP pada semua. Kalau dia memang benar ada, hadir dia sekarang. Padahal ada rumahnya di Mataram. Ya suruh datang, suruh ngerosdet kami. Gayanya saja. Begini Pak, stop dulu. Saya meyakinkan Bapak bahwa ini jalan terbaik. Ini jalan terbaik. Ini tugas saya mengasih tahu EP pada. Jangan sampai EP bermasalah lo merengek-rengek. Ingat ini. Ini bagian dari saya kasih tahu EP hari ini. Tadi malam saya kasih tahu 2 kali. Lagi berapa kali saya mesti kasih tahu EP? Jangan bilang saya tidak ada pembelaan di EP pada. Besok EP pada rengek-rengek pasti di saya. Kalau ada masalah kemana EP pergi? Belain EP. Mau ke pengacara? Pengacara sekarang aja tidak ada. Ingat itu. Ini tawaran terbaik. Mari EP pikirkan. Kami kasih waktu. Izin Pak Sekda, Pak Asisten, Bu Staf Ahli, Pak Kades. Jadi terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ada pada kesempatan ini. Jadi apa yang disampaikan Pak Kades tadi adalah itu upaya yang sudah maksimal lakukan sama beliau. Sampai kami di rapat pun tetap membela Bapak-Bapak. Sampai melawan di Kementerian Keuangan supaya ini segera selesai. Ini yang betul-betul luar biasa Pak Kepala Desa ini melakukan pembelaan terhadap Bapak Ibu. Bagaimana masalah tanah ini selesai. Jadi kami dikejar waktu Bapak-Bapak. Mohon maaf. Seperti yang disampaikan Pak Sekda, kami tidak ada kepentingan sedikit pun di lahan ini. Kami hanya ingin perintah Pak Bupati itu selesaikan ini, jangan sampai sengsara masyarakat kita. Itu pesan Pak Bupati. Sehingga Pak Sekda diperintah langsung kita selesaikan. Alhamdulillah ada jalan keluar. Nah kalau ini tidak cepat terselesaikan, sebenarnya agenda kita pada hari ini kalau sudah ada titik temu apa yang disampaikan,
Jadi kita ambil layoutnya, mana dia yang akan di yang untuk 3 hektar itu akan kita sampaikan usulan besok, Pak. Karena seperti disampaikan, kalau terlambat dia ini, maka RTG itu yang dana dari pusat ditarik pusat. Itu yang Pak Bupati tidak mau. Kalau seandainya itu diambil, siapa yang akan membiayai untuk pembangunan sisa RTG itu? Nah, karena apa, per 31 itu pelaporan, bukan batas kita mau membangun, pelaporan. Jadi seperti disampaikan bulan 10-11 sudah mulai bangun. Kalau terlambat untuk usulan, karena proses hibah yang 3 hektar ini pun panjang perjalanan nanti, sehingga kita minta Kementerian Kumham itu untuk memberikan izin pakai dulu. Nah, kalau keluar izin pakai, maka dana itu bisa dilaksanakan, digunakan untuk membangun RTG. Cuman dari BPBD, mana tempat kami membangun kalau tidak ada izin itu? Sehingga kita percepatan, mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, mari kita terima, sudah maksimal kepala desa, pemerintah daerah. Kami tidak ada kepentingan sedikit pun untuk di lahan ini. Hanya semata-mata ingin melihat masyarakat kami itu bisa ada tempat kehidupan yang layak. Apalagi kita sampai fotokan pada saat itu teman-teman masyarakat kita yang sebelah yang tinggal di kandang yang difotokan di pusat. Tersentuhlah hati ini. Masalah pengelolaan nanti akan kita bicarakan. Tidak mungkin disengsarakan masyarakat kita seperti yang kemarin dari Biro Pengelolaan Barang Negara itu sampaikan, tidak akan kami sengsarakan, Pak. Sampai kami akan menggunakan nanti akan tetap, tapi cuma nanti kita bicarakan teknisnya. Mohonlah sekali lagi kepada bapak-bapak tiang, bu-ibu tiang yang hadir pada kesempatan ini, mari kita segera selesaikan. Kalau sekarang tidak ada titik temu, maka seperti yang disampaikan Pak Kades, ya kami sudah tidak bisa berbuat lagi. Ini terus terang kami stop, seperti yang disampaikan Pak Kades, jangan sampai masuk ke ranah hukum. Itu yang kami tidak mau. Sampai yang dulu pun yang pengurusan sudah kita tutup kasusnya, kita bilang tolong tutup ini. Pak Bupati tidak mau ini lanjut. Nah, seperti itulah yang kami harapkan. Sekali lagi mohon, paling tidak berpikirlah kita ke anak-anak kita, anak cucu kita yang akan datang. Kalau kita hanya bersikeras lalu akan melawan hukum, tentu ada akibat yang akan kita, atau dampak yang akan kita temukan nanti kita hadapi. Sekali lagi mohon, ini Pak Kades sudah maksimal betul dan kami salut bagaimana Pak Kades memperjuangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian terkait dengan bagaimana bisa mendapatkan lahan secara resmi dan nantinya akan kita sertifikatkan menjadi hak milik. Nah, ini yang 2 area itu, dan yang sisanya nanti untuk jalan, untuk fasilitas umum, sosial.